We don't need anybody. We're the strongest nation in the world. We have the strongest military by far in the world. We don't need them. Donald Trump kini tampak seperti badut yang kehabisan trik. Presiden yang dulu sombong mengklaim akan menghancurkan Iran hanya dalam beberapa hari, sekarang merengek dan kecewa berat karena tak ada satupun negara NATO yang mau ikut diajak berperang melawan Republik Islam Iran. Trump telah memohon-mohon kepada sekutu-sekutunya untuk mengirim kapal perang membantu membuka kembali Selat Hormuz. Tapi jawaban dari Jerman, Prancis, Inggris, dan Spanyol hanyalah satu kata, tidak. Mereka bilang ini bukan perang mereka, bukan urusan NATO, dan mereka tak mau mati konyol demi ambisi Trump yang gila. Boris Pistorius, Menteri Pertahanan Jerman, mengatakan perang ini bukan perang kami tidak memulainya. Kaja Kallas, petinggi Uni Eropa, dengan tegas menyatakan Eropa tidak tertarik pada perang tanpa akhir, ini bukan perang Eropa. Menyaksikan penolakan ini, Trump hanya bisa meracau tidak karuan di Gedung Putih. Seharusnya mereka bergegas membantu kita, karena kita telah membantu mereka selama bertahun-tahun. Ironisnya, ia tetap bergaya bak pemenang, dengan mengatakan bahwa AS sama sekali tidak membutuhkan bantuan dari siapapun. Karena kita telah meraih kesuksesan militer yang begitu besar, kita tidak lagi membutuhkan atau menginginkan bantuan dari negara-negara NATO. Kita tidak pernah membutuhkannya. Inilah gambaran pemimpin yang amatiran, yang di satu sisi mengatakan tidak butuh bantuan, tapi kemudian merengek-rengek karena ditinggalkan teman. Kegagalan total Trump dalam membangun koalisi ini tidak terlepas dari sejarah hubungannya yang toksik dengan sekutu. Ia lupa, atau mungkin pura-pura lupa, bahwa ia telah merendahkan kontribusi negara-negara Eropa NATO, menyebut mereka tidak berguna dan hanya membebani Amerika. Ingat ketika dia baru naik tahta sebagai presiden pada Januari 2025, ia langsung berubah menjadi pemeras kelas kakap terhadap sekutu NATO-nya. Belum seminggu dilantik, dia sudah ngomel-ngomel soal anggaran pertahanan, menuntut setiap negara NATO untuk keluarkan minimal 5% dari GDP mereka untuk militer. Bukan lagi 2% seperti kesepakatan lama yang sudah mereka susah payah capai, tapi langsung loncat ke 5%. Jerman, Prancis, Inggris, semuanya kena semprot. 5% itu angka gila, yang bahkan Amerika sendiri tidak mencapainya, karena militer AS yang katanya paling perkasa di dunia itu hanya menghabiskan sekitar 3,5% dari PDB-nya. Tapi, Trump tak cuma tuntut uang, dia juga kasih tarif dagang sebagai cambuk. Tarif 10% langsung dikenakan pada mobil Jerman, anggur Prancis, keju Italia, mesin industri Uni Eropa, baja Kanada, dan berbagai komoditi lainnya, sehingga bikin ekonomi Eropa goyang. Trump benar-benar memperlakukan NATO seperti organisasi preman bayaran, bukan aliansi pertahanan yang selama 75 tahun menjadi pilar keamanan Eropa. Dan sekarang, Maret 2026, lihatlah betapa ironisnya nasib Trump. Dia panik. Dulu hina NATO sebagai sampah, kini tiba-tiba berubah wujud dari preman sombong menjadi pengemis yang merengek-rengek minta tolong. Ia memohon kepada negara-negara NATO untuk mengirim kapal perang untuk membuka jalur minyak yang diblokade dengan gagah berani oleh Iran. Ia bahkan mengaku telah meminta sekitar 7 negara untuk bergabung dalam koalisi pengawal kapal, meskipun ia sendiri tidak bisa menyebutkan negara mana saja yang bersedia, karena faktanya tidak ada yang mau. Seperti kata pepatah, apa yang kau tanam, itulah yang kau tuai. Dan Trump menuai badai yang ia tanam sendiri. Anggota DPR Don Beyer, Demokrat dari Virginia, dengan sangat tepat mengkritik Trump. Gedung Putih Trump terus-menerus menghina dan mengasingkan sekutu kami, termasuk dengan tarif sembarangan. Sekarang, mereka ingin sekutu yang sama itu menyelamatkan mereka dari krisis energi buatan mereka sendiri. Kegagalan yang sepenuhnya disebabkan oleh diri sendiri. Trump menanam angin dengan arogansi, penghinaan dan pemerasan terhadap sekutunya. Ia menuai badai. Badai kesepian, badai pengkhianatan, badai kekalahan. Ia sendirian di padang pasir, ditemani oleh mayat-mayat prajurit AS yang gugur di tanah Persia. Sedangkan sekutu-sekutunya yang dulu ia injak harga dirinya, memilih untuk menjauh dan membiarkannya terkapar. Trump dulu berkata America first, tapi kini berbalik arah menjadi America alone. Trump adalah simbol kegagalan imperialisme. Dia tanam dendam dengan memeras sekutu, hina mereka, ancam bubarkan NATO, dan sekarang menuai badai penolakan total. Selamat menikmati kesepianmu, Tuan Presiden. Semoga hangat di padang pasir yang sunyi, ditemani oleh mimpi-mimpi kejayaan yang takkan pernah terwujud.
Belum selesai kegalauan Trump karena ditinggal sekutu. Di dalam negeri AS sendiri, perlawanan terhadap perang ini mulai merembet ke dalam lingkaran kekuasaan Trump. Pengunduran diri Joe Kent, Direktur Pusat Kontraterorisme Nasional, adalah bukti bahwa perang ini tidak hanya ditolak oleh sekutu asing, tetapi juga oleh para patriot di negeri Paman Sam sendiri. Dalam surat pengunduran dirinya, Kent dengan berani mengatakan bahwa Iran tidak menimbulkan ancaman yang akan segera terjadi terhadap negara kita. Kent, seorang veteran perang yang istrinya tewas dalam konflik yang dimanufaktur oleh Israel, mengatakan bahwa ia tidak bisa mengirim generasi berikutnya untuk berperang dan mati demi perang yang tidak memberi manfaat apapun bagi rakyat Amerika. Ini membuktikan bahwa apa yang didengungkan Trump sebagai operasi militer untuk perdamaian dunia adalah kedok belaka untuk melayani kepentingan asing, yaitu rezim Zionis di Tel Aviv. Oleh karena itu, klaim kemenangan Trump justru terdengar semakin hampa dan menggelikan. Ia berkoar bahwa Angkatan Laut Iran telah hancur, Angkatan Udara Iran luluh lantak, radar dan sistem pertahanan udara mereka rata dengan tanah, dan para pemimpin mereka telah tewas. Namun, jika semua itu benar, mengapa AS sangat membutuhkan bantuan sekutu? Mengapa Trump memohon-mohon kepada Eropa untuk mengirim kapal? Jawabannya sederhana, perang ini tidak berjalan sesuai skenario. Ketika ditanya wartawan kapan perang akan berakhir, ia memberikan jawaban yang kacau dan tidak jelas. Jika kita pergi sekarang, butuh waktu 10 tahun bagi mereka untuk membangun kembali. Tapi kita belum siap pergi, tapi kita akan pergi dalam waktu dekat. Kalimat yang diucapkannya ini adalah bukti kebingungan. Kalimat yang menunjukkan bahwa ia tidak punya strategi. Trump ngawur nyerang Iran seperti anak kecil yang melempar batu ke sarang tawon tanpa tahu bagaimana kabur dari sengatannya. Dia dipaksa oleh jaringan gelap hubungannya dengan Jeffrey Epstein dan tekanan brutal dari lobi Israel yang selama ini mengendalikan Gedung Putih. Dokumen-dokumen Epstein itu bukan hoax. Itu bukti nyata bahwa Trump terlibat dalam lingkaran Epstein dan Mossad Israel punya salinan lengkap yang bisa penjarakan Trump kapan saja kalau dia tak mau menuruti keinginan Israel. Lobi Israel tak main-main. Mereka bilang secara tersirat, serang Iran sekarang, hancurkan program nuklir dan bunuh Khamenei, atau kau masuk penjara seumur hidup. Trump yang ketakutan, yang sudah lihat basis pendukungnya retak karena Epstein Files Transparency Act, langsung ngawur nyerang Iran tanpa strategi sama sekali, kecuali hanya untuk selamatkan diri dari jeruji besi. Trump tak punya endgame, tak punya rencana pasca regime change, tak punya visi bagaimana stabilisasi Timur Tengah setelah bunuh pemimpin tertinggi Iran. Dia cuma ikut perintah lobi Zionis yang semakin menyudutkan dia. Itulah sebabnya serangan dilakukan secara impulsif, dengan ngebom Iran membabi buta, bunuh jenderal-jenderal Iran, lalu klaim misi selesai, padahal Iran belum ambruk. Tak ada koordinasi dengan sekutu, tak ada analisis risiko blokade Hormuz, tak ada backup kalau Iran balas dengan rudal akurat ke pangkalan Teluk. Trump hanya bilang we're doing great sambil panik di Oval Office, karena setiap malam takut file Epstein menyebabkannya masuk penjara. Ini bukan perang presiden superpower, ini operasi penyelamatan diri seorang kriminal yang terpojok, dipaksa Israel agar skandalnya tak meledak dan bikin dia jadi tahanan seumur hidup. Trump abaikan pelajaran dari Vietnam dan Afghanistan. Dia pikir Iran seperti Venezuela, pukul kepala pemimpinnya, lalu rakyat bangkit atau faksi moderat ambil alih. Tapi Iran beda, peradaban 2500 tahun, pasukan revolusi Guard yang fanatik, rakyat yang bersatu melawan agresor asing. Serangan awal memang sukses bunuh Khamenei, tapi Iran tak ambruk. Mereka balas tutup Selat Hormuz, serang kapal tanker, rudal ke sekutu Teluk, dan buat harga minyak dunia naik ke $105 per barel. Trump panik, tapi bukannya punya plan B, dia malah ngawur ancam NATO, minta koalisi Hormuz, lalu marah karena ditolak. Ini bukan pemimpin, ini orang yang overconfident tanpa backup. Selamat menikmati kesepianmu, Tuan Presiden. Semoga hangat di padang pasir yang sunyi, ditemani oleh daftar panjang dokumen Epstein yang suatu hari nanti akan membawamu ke kursi pengadilan, bukan kursi kepresidenan. Jangan tanya Amerika apa yang bisa dilakukannya untuk keamanan kita. Tanyakan pada diri kalian sendiri apa yang bisa kita lakukan untuk keamanan kita sendiri. Tegas Perdana Menteri Polandia, Donald Tusk, dalam pidatonya di Parlemen Eropa pada tanggal 22 Januari tahun 2025.
Pernyataan ini mencerminkan kecemasan yang semakin meluas di Eropa. Kecemasan bahwa benua yang dulunya menjadi pusat peradaban dan kekuatan global, kini menghadapi tantangan yang amat serius untuk bertahan sebagai entitas yang mandiri. Dalam pidatonya di hadapan anggota Parlemen Uni Eropa, Donald Tusk bahkan mendesak blok yang beranggotakan 27 negara itu untuk mengambil alih kendali keamanannya sendiri. Tusk menyatakan, jika Eropa ingin bertahan hidup, maka harus mempersenjatai diri sendiri. Kita perlu kembali percaya pada kekuatan kita. Kita kuat, kita setara dengan kekuatan-kekuatan terbesar di dunia. Satu-satunya hal yang harus kita lakukan adalah percaya pada kekuatan itu. Pidato Tusk ini mencerminkan kritik tajam terhadap ketergantungan Eropa yang berlebihan pada negara-negara asing, baik dalam hal keamanan, energi, maupun ekonomi, sehingga menempatkan Eropa dalam posisi yang amat rapuh. Dalam urusan pertahanan dan kebijakan luar negeri, Eropa menyerahkannya secara total kepada Amerika Serikat. Dalam urusan pasokan energi, mereka masih bergantung pada belas kasih Rusia. Untuk produksi barang-barang dan kebutuhan industri, ketergantungan pada Cina semakin memperjelas lemahnya daya saing manufaktur Uni Eropa di era globalisasi. Sementara itu, di sektor keuangan, dominasi dolar Amerika Serikat juga semakin menekan benua biru itu. Meski euro menjadi mata uang yang kuat, pengaruh dolar dalam perdagangan internasional membuat banyak negara Uni Eropa sulit untuk terlepas dari dominasi ekonomi Paman Sam itu. Semua ini memperlihatkan bagaimana Eropa yang dulunya menjadi simbol kekuatan dan kemajuan, kini berada di persimpangan jalan, di mana ketergantungan yang berlebihan dan kurangnya kemandirian telah membuat mereka kehilangan posisi yang dominan. Seperti elang yang kehilangan sayapnya, Eropa tak lagi mampu terbang bebas mengarungi angkasa, terperangkap dalam sangkar emas yang dibangun oleh tangan-tangan asing. Jeruji emas itu, meski tampak berkilau, telah membatasi gerak, mencekik potensi, serta merampas kemerdekaan. Semua ini semakin diperparah dengan dilantiknya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat yang lebih memprioritaskan kepentingan domestik yang tercermin dalam retorika fenomenalnya America First. Kebijakan ini membuat Eropa merasa terpinggirkan dan kurang mendapatkan dukungan dari kekaisaran Paman Sam. Kecemasan meningkat bahwa Presiden Amerika Donald Trump dikhawatirkan berusaha segera mengakhiri perang dalam pembicaraan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dengan persyaratan yang tidak menguntungkan Ukraina. Gentingnya situasi membuat Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Kaja Kallas akhirnya angkat bicara. Kallas memperingatkan bahwa industri pertahanan Rusia telah menghasilkan tank, bom luncur, dan peluru artileri dalam jumlah besar. Dalam 3 bulan, mereka dapat memproduksi lebih banyak senjata dan amunisi daripada yang dapat kita hasilkan dalam 12 bulan. Ia bahkan menggambarkan Rusia sebagai negara yang sangat termiliterisasi yang menghadirkan ancaman eksistensial bagi kita semua. Kekhawatiran dunia barat tidak berhenti di situ, sebab Trump telah berulang kali menuntut negara-negara anggota NATO untuk meningkatkan anggaran pertahanan hingga 5% dari PDB, sebuah angka yang jauh melampaui target sebelumnya yang hanya sebesar 2%. Hal ini tentu saja menambah beban finansial yang berat bagi negara-negara NATO yang sebelumnya telah dilanda krisis ekonomi, krisis politik, dan krisis tenaga kerja. Tidak berhenti di situ, Donald Trump juga mengambil langkah drastis dengan menarik diri dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Keputusan ini memiliki dampak yang sangat besar, mengingat Amerika Serikat adalah kontributor dana terbesar bagi WHO. Akibatnya, hal ini akan mengurangi kemampuan WHO dalam menangani krisis kesehatan, termasuk program-program yang sangat penting, seperti penanggulangan tuberkulosis dan HIV/AIDS. Trump menyatakan dengan tegas, Organisasi Kesehatan Dunia menipu kita, seperti halnya pihak lain yang selalu mengambil keuntungan dari Amerika Serikat. Ini tidak akan terjadi lagi. Bahkan, Donald Trump mengumumkan kebijakan yang berpotensi merugikan Israel dan mendukung pembentukan negara Palestina. Setelah dilantik, Trump menyatakan bahwa Gaza harus dibangun kembali dengan pendekatan yang berbeda, di mana dia menyoroti potensi kawasan Gaza yang strategis dengan pantainya yang indah dan eksotis. Trump juga mengusulkan untuk memindahkan 2 juta penduduk Gaza ke Indonesia sebagai lokasi alternatif, meskipun proposal ini menuai kontroversi dan penolakan dari berbagai pihak. Bahkan, Donald Trump secara terang-terangan menyampaikan ancaman terselubung kepada Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, terkait konflik yang terus memanas. Dalam pernyataannya, Trump menegaskan, "Kita akan segera melihat gencatan senjata, dan itu harus dipertahankan.
Saya sudah mengatakan kepada Netanyahu untuk terus melakukan apa yang perlu dilakukan. Tetapi ini harus segera berakhir. Kami ingin konflik ini selesai, tetapi jalankan langkah yang memang harus diambil. Pesan tersebut mencerminkan tekanan Amerika Serikat terhadap Israel untuk segera mengakhiri eskalasi, meskipun dengan tetap memberikan ruang bagi tindakan yang dianggap perlu untuk melindungi kepentingannya. Di tengah desakan yang tak kunjung usai, Ukraina berada di persimpangan jalan yang penuh ketidakpastian. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terus berulang kali mendorong Eropa untuk mengambil tindakan lebih tegas dalam hal keamanan. Ia bahkan menyarankan bahwa Eropa membutuhkan sistem pertahanan seperti Iron Dome milik Israel untuk melindungi diri dari ancaman eksternal. Hanya saja, membangun kemampuan pertahanan yang mandiri bukanlah tugas yang mudah. Zelensky tampaknya mulai menyadari kenyataan pahit bahwa kelangsungan negaranya tidak bisa hanya bergantung pada dukungan Amerika, tetapi mesti beralih pada kemampuan sekutu-sekutu NATO yang lebih mandiri. Namun, pertanyaannya tetap, apakah Eropa akan mampu melepaskan diri dari bayang-bayang Amerika dan membangun sistem pertahanan yang mampu berdiri sendiri di tengah ketegangan global yang semakin meningkat? Tampaknya sulit bagi Eropa untuk benar-benar melepaskan diri dari bayang-bayang Amerika Serikat, mengingat pembangunan sistem pertahanan seperti Iron Dome membutuhkan investasi besar-besaran dalam riset, pengembangan, dan produksi, di mana tidak semua negara Eropa siap untuk mendanainya. Dengan kata lain, di tengah situasi geopolitik yang semakin kompleks dan dukungan Amerika yang kini lebih bersifat transaksional di bawah kepemimpinan Donald Trump, Eropa tampaknya masih jauh dari mampu membangun kemandirian pertahanan yang benar-benar solid. Semua ini semakin memperkuat prediksi Philip Payson O'Brien, seorang profesor dan pakar strategi internasional, bahwa NATO akan menghadapi risiko perpecahan serius pada tahun 2025. O'Brien telah lama memperingatkan bahwa ketegangan internal dalam aliansi yang dipicu oleh perbedaan kepentingan strategis dan ekonomi di antara anggotanya akan semakin sulit dikelola di tengah situasi global yang memanas. Sementara negara-negara Eropa Timur seperti Polandia dan negara-negara Baltik bersikeras pada pendekatan keras terhadap Rusia, negara-negara seperti Prancis mulai mengadvokasi otonomi strategis Eropa, yang secara implisit menyiratkan pengurangan ketergantungan pada Amerika Serikat. Selain itu, meningkatnya pengaruh Rusia dan Cina di kawasan Eropa juga memperburuk fragmentasi politik di Eropa. Rusia terus-menerus memanfaatkan celah-celah kelemahan dalam aliansi NATO, sementara investasi besar-besaran Cina dalam infrastruktur Eropa melalui Belt and Road Initiative telah menciptakan ketergantungan yang mendalam. Artinya, dengan semakin banyaknya negara yang lebih fokus pada kepentingan domestik atau aliansi bilateral dengan kekuatan lain, NATO berisiko kehilangan relevansinya sebagai benteng dunia barat. Jika krisis ini terus berlanjut tanpa resolusi yang jelas, NATO akan menghadapi degradasi, menjadi sekadar aliansi simbolis tanpa kemampuan strategis yang nyata, sehingga dapat membuka ruang baru bagi kekuatan lain untuk mendominasi lanskap geopolitik. Di tengah kekhawatiran terhadap masa depan NATO dan kemandirian Eropa, muncul pula perdebatan tentang arah baru yang harus diambil benua biru itu. Beberapa pemimpin Eropa, termasuk Presiden Prancis Emmanuel Macron, telah lama menganjurkan pembangunan autonomi strategis Eropa sebagai solusi untuk mengurangi ketergantungan pada Amerika Serikat. Gagasan ini melibatkan pembentukan blok militer dan kebijakan luar negeri independen yang dapat merespons krisis global tanpa harus bergantung pada Washington. Namun, implementasi dari visi ini menghadapi tantangan besar, terutama terkait kesenjangan anggaran, perbedaan visi politik antar negara anggota, serta kurangnya infrastruktur pertahanan yang memadai. Misalnya, negara-negara seperti Jerman, yang merupakan salah satu ekonomi terbesar di Eropa, kini cenderung lebih berhati-hati dalam meningkatkan anggaran pertahanan, sementara negara-negara Eropa Timur seperti Polandia dan negara-negara Baltik merasa lebih terancam oleh Rusia dan menginginkan pendekatan yang lebih agresif. Di sisi lain, krisis energi yang disebabkan oleh ketergantungan pada gas Rusia telah memicu perdebatan sengit tentang kebijakan energi jangka panjang. Negara-negara seperti Hungaria dan Slovakia yang memiliki hubungan yang lebih ramah dengan Rusia kerap kali bertentangan dengan negara-negara seperti Polandia dan Lituania yang menuntut pemutusan total hubungan energi dengan Moskow. Ketimpangan ekonomi di dalam Uni Eropa juga menjadi ancaman serius. Sebagai gambaran, negara-negara Eropa Selatan termasuk Italia, Spanyol, dan Yunani
masih bergulat dengan dampak jangka panjang dari krisis keuangan global dan pandemi COVID-19, sementara negara-negara Nordik dan Eropa Barat yang lebih makmur memiliki kapasitas fiskal yang lebih besar untuk berinvestasi dalam pertahanan dan inovasi. Ketidakseimbangan ini menciptakan dinamika politik yang sulit, di mana negara-negara yang lebih kuat secara ekonomi merasa enggan untuk membiayai kebutuhan pertahanan kolektif tanpa komitmen yang sama dari negara-negara lain. If we don't take Greenland, Russia or China will take Greenland, and I am not going to let that happen. Di saat Barat berteriak-teriak soal kebiadaban Rusia di Ukraina, Amerika Serikat, negara adidaya yang paling suka menggurui dunia, lagi sibuk merencanakan pencaplokan wilayah sekutunya sendiri. Ya, Greenland, pulau es raksasa yang selama ini dikuasai oleh negara NATO Denmark, sekarang jadi target empuk Donald Trump. Trump tidak malu-malu bilang di depan kamera, Greenland akan menjadi milik Amerika. Kami akan lakukan apa saja yang diperlukan, mau mereka suka atau tidak. Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, langsung marah besar dan bilang tegas, Jika Amerika berani menyentuh Greenland dengan cara militer, itu berarti akhir dari NATO sebagai aliansi. ya, akhir dari NATO. Mette Frederiksen bilang bahwa NATO bakal bubar kalau Amerika rebut Greenland. Kata yang berat sekali dari negara yang selama ini jadi salah satu penyumbang terbesar untuk perang proksi di Ukraina, yang kirim tank Leopard, rudal, dan duit miliaran euro yang katanya demi membela demokrasi. Inilah imperialisme telanjang di abad ke-21, dilakukan oleh negara yang selama ini sok jadi polisi dunia, sambil menuduh Rusia sebagai penjahat. Mari kita lihat lebih dalam kenapa Greenland begitu penting bagi Amerika yang haus kekuasaan ini. Lihat peta ini. Greenland berada tepat di antara Amerika Utara dan Eropa. Siapa yang menguasai Greenland? Dia menguasai akses ke Arktik. Dia menguasai rute kapal selam nuklir. Dia menguasai potensi sumber daya mineral langka yang dibutuhkan untuk teknologi militer modern. Minyak, gas alam, uranium, dan rare earth elements yang sekarang China dominasi pasokannya. Trump dan para jenderalnya bilang bahwa ini semua demi keamanan nasional Amerika dan demi mencegah Rusia dan Cina mengambil alih Arktik. Tapi tunggu dulu, lucu sekali. Selama ini, Barat yang histeris menuduh Rusia melakukan ekspansi di Arktik, padahal Rusia sudah memiliki garis pantai Arktik terpanjang di dunia sejak zaman Uni Soviet, dan mereka membangunnya secara damai. Kota-kota modern seperti Norilsk dan Murmansk, pelabuhan icebreaker terbesar di dunia, jalur Northern Sea Route yang semakin ramai, dan infrastruktur energi yang menguntungkan seluruh dunia. Semua ini dimiliki dan dibangun Rusia secara damai. Rusia tidak pernah mengancam mencaplok Norwegia, Islandia, atau Kanada. Tapi Amerika langsung ancam militer kalau Denmark dan rakyat Greenland tidak mau menjual tanah leluhur mereka. Hipokrasi level dewa. Lihat wajah sombong Donald Trump saat dia bicara soal Greenland di berbagai wawancara dan konferensi pers. Dia bilang dengan nada seenaknya, Kami ingin lakukan cara yang mudah, tapi kalau tidak, ya kami punya cara lain. apa maksud Trump dengan cara lain yang ia ucapkan itu? Maksudnya adalah invasi militer ke wilayah sekutu NATO sendiri. Ya benar, ini bahkan udah dibahas secara terbuka di Pentagon dan Gedung Putih. Mereka bicarakan opsi bernama lump sum payment, yaitu bayar langsung ke penduduk Greenland supaya setuju memisahkan diri dari Denmark. Mereka juga bicarakan model bernama Compact of Free Association, seperti yang sudah mereka pakai untuk menjajah secara halus negara-negara kecil di Pasifik seperti Palau, Marshall Islands, dan Micronesia, yakni negara-negara yang secara nominal merdeka, tapi sebenarnya jadi koloni Amerika di bawah basis militernya. Semua ini demi mengamankan rare earth minerals yang sekarang jadi senjata ekonomi China, demi menguasai minyak di Arktik, dan demi posisi strategis yang bisa mereka gunakan untuk mengancam Rusia dari sebelah utara. Dan ingat, ini terjadi tepat
setelah operasi penculikan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dengan alasan melawan narkoba dan terorisme, lalu rebut sumber daya minyaknya dan kendalikan negara tersebut. Amerika tidak lagi malu-malu menunjukkan wajah aslinya sebagai penjajah modern. Sekarang kita lihat reaksi dari pihak yang seharusnya jadi sekutu Amerika. Mantan Duta Besar Denmark untuk NATO bahkan menyebut rencana Trump merebut Greenland sebagai imperialisme Amerika yang paling murni dan paling memalukan. Greenland sendiri, melalui pemerintah otonomnya dan suara rakyat Inuit yang hidup harmonis di atas es selama ribuan tahun, menolak mentah-mentah segala bentuk tekanan. Kami bukan barang dagangan. Tidak ada lagi fantasi aneksasi. Tidak ada lagi ancaman. Penduduk Greenland yang jumlahnya cuma sekitar 56.000 jiwa, sekarang jadi korban langsung dari ambisi haus kekuasaan seorang miliarder yang duduk di Oval Office. Rakyat yang hidup damai, tiba-tiba harus menghadapi bayang-bayang invasi dari Amerika yang merupakan sekutu terbesar NATO. Lihat juga fakta militer di lapangan. Amerika sudah punya P2 Fixed Space Base di Greenland Utara sejak Perang Dingin. Basis ini dibangun berdasarkan perjanjian tahun 1951 dan Amerika sudah menggunakannya untuk radar peringatan dini rudal balistik, pengawasan luar angkasa, dan pelabuhan air dalam paling utara di dunia. Sudah cukup? Tidak. Trump dan para hawknya ingin seluruh pulau, bukan cuma sepotong kecil. Mereka bilang Greenland harus dimiliki sepenuhnya oleh Amerika supaya China dan Rusia tidak bisa mengambil alih. Ironis sekali, karena Rusia sudah mendominasi Arktik selama puluhan tahun tanpa pernah main caplok-caplokan. Eropa yang selalu sok mandiri dan superior, yang selalu ikut Amerika mengirim senjata ke Ukraina, sekarang ketakutan setengah mati. Perdana Menteri Polandia secara terbuka menyatakan kekhawatiran mendalam soal ketegangan internal NATO gara-gara isu Greenland. Jerman diam 1000 bahasa, Prancis cuma bisik-bisik di belakang, Inggris pura-pura tidak dengar. Semua takut kalau Trump benar-benar bergerak, NATO akan bubar dalam sekejap. Dan siapa yang paling diuntungkan dari kekacauan ini? Tentu saja Rusia, Cina, Iran, Korea Utara, Venezuela, dan seluruh blok timur yang selama ini dikucilkan dan diserang habis-habisan oleh Barat. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri. Barat bukan memperjuangkan prinsip apapun. Barat hanya memperjuangkan kekuasaan dan kepentingan sendiri. Kalau Rusia mengambil langkah defensif di Ukraina untuk melindungi diri dari ekspansi NATO, langsung disebut sebagai agresor dan penjahat. Tapi kalau Amerika mengancam sekutunya sendiri dengan invasi, itu disebut keamanan nasional. Standar ganda yang paling menjijikkan. Apakah kamu ingat sejarah panjang kegagalan Barat melawan Rusia? Napoleon Bonaparte dengan Grande Armenya yang legendaris hancur lebur di salju Rusia tahun 1812. Adolf Hitler dengan Wehrmachtnya yang ditakuti seluruh Eropa lenyap di depan Stalingrad dan Kursk. Barat selalu takut sama Rusia karena alasan yang sama, yaitu wilayah terluas di dunia, cadangan hulu ledak nuklir terbanyak di dunia, rakyat yang tangguh, dan sejarah yang membuktikan bahwa Rusia tidak pernah bisa ditaklukkan dari luar. Sekarang, Amerika yang sombong ini berpikir bisa main kasar di Arktik dengan ancaman militer terhadap sekutu kecilnya sendiri. Tapi mereka lupa satu hal, yaitu Greenland bukan Panama yang mudah dicaplok seperti di tahun 1989, bukan Irak yang dihancurkan di tahun 2003, bukan Libya yang dijadikan puing di tahun 2011. Greenland adalah wilayah sekutu NATO, dan kalau Amerika berani invasi, itu artinya Amerika sendiri yang menghancurkan pondasi aliansinya dengan tangan sendiri. NATO bukan aliansi setara antar negara merdeka, melainkan kerajaan vasal yang dikendalikan Washington dan vasal yang memberontak akan dihancurkan. Lihat lagi peta Arktik secara keseluruhan. Rusia memiliki garis pantai terpanjang, sumber daya terbesar, dan pengalaman terlama di wilayah dingin itu. Mereka tidak perlu ancam mencaplok negara lain. Mereka mengundang kerjasama di Arctic Council, dan Eropa tetap diam 1000 bahasa. Karena ketergantungan mereka pada dolar Amerika, pada perlindungan militer Amerika, pada senjata Amerika terlalu dalam. Mereka lebih takut kehilangan bantuan militer dan subsidi daripada kehilangan martabat dan kedaulatan nasional mereka sendiri. Ini adalah momen bersejarah bagi kita semua yang berdiri di pihak timur, yang mendukung Rusia, Iran, Cina,
Korea Utara, Venezuela, dan negara-negara yang menolak hegemoni Barat. Saat Barat mulai saling tikam dan saling khianati, blok multipolar semakin solid, BRICS semakin kuat dengan anggota baru. Shanghai Cooperation Organization berkembang pesat, aliansi ekonomi Eurasia semakin tak tergoyahkan, dan dunia multipolar semakin dekat. Amerika pikir dengan mengancam Greenland mereka bisa memblokir Rusia dan China di Arktik. Tapi justru tindakan bodoh ini yang mempercepat kejatuhan mereka sendiri. NATO retak bukan karena serangan dari luar, melainkan karena keserakahan, arogansi, dan imperialisme dari dalam. Barat bukan pembela kebebasan atau demokrasi, tetapi penjajah modern yang memakai topeng mulia untuk menyembunyikan nafsu rakusnya. Mereka takut Rusia, karena Rusia terlalu kuat, terlalu tangguh, dan terlalu sulit ditaklukkan seperti yang sudah dibuktikan Napoleon dan Hitler. Sekarang mereka mulai takut pada diri sendiri karena aliansi mereka rapuh seperti kaca. Share video ini seluas-luasnya kalau kalian setuju. Amerika bukan lagi pemimpin dunia yang disegani, tetapi ancaman terbesar bagi perdamaian dunia. Subscribe sekarang, nyalakan lonceng, dan ikuti update berikutnya karena drama kehancuran Barat dari dalam ini baru saja dimulai. Timur bangkit dengan tenang dan kuat, Barat runtuh karena kesombongannya sendiri. Tariffs is the most beautiful word to me in the dictionary. Because tariffs are going to make us rich as hell. It's going to bring our country's businesses back that left us. Inilah mantra sakti Donald Trump. Jimat ekonomi yang ia percaya bisa mengembalikan kejayaan Amerika dan menundukkan negara-negara lain dalam persaingan dagang. Dalam pikirannya, tarif adalah senjata pamungkas. Dengan membebani produk asing dengan pajak tinggi, maka industri dalam negeri akan berkembang pesat dan uang akan tetap berputar di Amerika. Kedengarannya hebat, bukan? Tapi, lihatlah kenyataannya. Trump mengenakan tarif ke Kanada, Meksiko, dan bahkan sekutu-sekutu terdekatnya seperti Uni Eropa pun kena getahnya. Namun, dari semua negara yang kena pukulan, satu yang menjadi musuh utama, China. Trump melihat China sebagai perampok ekonomi Amerika, negara yang mencuri teknologi, memanipulasi mata uang, dan merajalela di pasar global dengan cara yang tidak adil. Maka, perang dagang pun meletus. Tarif demi tarif dijatuhkan, sanksi demi sanksi diberlakukan, berharap Cina akan tersungkur, bertekuk lutut, dan meminta ampun. Tapi, apa yang terjadi? Apakah Cina hancur? Justru sebaliknya, setiap kali Amerika mencoba menekan, Cina selalu menemukan cara untuk bangkit lebih kuat. Setiap tarif yang diberikan Amerika justru menjadi pemicu inovasi di Beijing. Setiap tekanan yang diberikan Washington malah membuat industri Cina semakin mandiri. Dari sektor pertanian hingga kecerdasan buatan, dari perang tarif hingga aplikasi digital, Cina terus menunjukkan ketangguhannya di tengah tekanan Amerika Serikat. Saat Washington membatasi impor pertanian Cina, Beijing dengan cepat mengalihkan pasokan kedelai dari Brasil. Ketika industri baja dihantam tarif tinggi oleh Amerika, Cina justru melakukan inovasi besar-besaran dalam teknologi produksi baja, menciptakan material yang lebih kuat, lebih murah, dan lebih efisien. Hal serupa terjadi di industri telekomunikasi, di mana tekanan Amerika Serikat terhadap Huawei justru mendorong Cina menjadi pemimpin dalam pengembangan jaringan 5G. Larangan terhadap akses Cina ke semikonduktor juga menjadi bumerang bagi Amerika. Bukannya melemah, Cina justru mempercepat pengembangan industri chip, membuat mereka semakin mandiri dari ketergantungan pada teknologi asing. Hal yang sama terjadi pada industri mobil listrik dan baterai. Saat dunia masih berkutat dengan kendaraan berbahan bakar fosil, Cina sudah melesat jauh di industri kendaraan listrik. Bahkan dalam beberapa aspek mereka telah mengungguli Tesla dan berbagai produsen otomotif barat. Di ranah kecerdasan buatan, Amerika Serikat lagi-lagi kecolongan. Dengan munculnya teknologi AI seperti DeepSeek, Cina kini bukan sekadar menyaingi, tetapi dalam beberapa aspek bahkan melampaui pencapaian Amerika.
Begitu pula dalam rantai pasokan global, di mana perusahaan-perusahaan Cina semakin mengurangi ketergantungan pada pasar Amerika dan memperkuat hubungan dagang dengan negara-negara anggota BRICS. Upaya Amerika menghapus TikTok sama sekali tidak berdampak signifikan bagi Cina. Justru warga Amerika sendiri yang kebingungan, berbondong-bondong mencari alternatif seperti Red Note yang kini mulai populer di negeri Paman Sam. Dan bagaimana dengan tarif impor 10% yang diterapkan Trump terhadap produk-produk China? Beijing tak tinggal diam. Mereka membalas dengan langkah strategis, mengenakan tarif 15% terhadap ekspor batu bara dan gas alam cair Amerika, serta 10% terhadap minyak dan peralatan pertanian. Semua ini menunjukkan satu hal yang jelas. Setiap kali Amerika berusaha menekan, Cina justru menemukan jalan baru untuk semakin maju. Apakah ini awal dari runtuhnya dominasi teknologi Amerika? Bagaimana Cina mampu mengubah tekanan menjadi peluang emas? Dan yang paling penting, siapa sebenarnya yang kalah dalam perang dagang ini? Jawabannya akan mengejutkan kita. Dan kita akan membahas semuanya dalam video ini. Salah satu langkah paling berani yang diambil Cina adalah melarang penggunaan chip Intel dan AMD di sektor pemerintahan, militer, dan berbagai institusi negara. Langkah ini bukan tanpa alasan. Beijing ingin memastikan sistem yang mereka gunakan benar-benar aman, andal, dan yang paling penting, tidak bergantung pada teknologi asing. Sebagai gantinya, pemerintah Cina telah merilis daftar prosesor pengganti yang dianggap lebih aman dan handal. Daftar ini mencakup 18 prosesor, termasuk yang diproduksi oleh Huawei serta perusahaan yang didukung pemerintah, seperti Phytium. Aturan ini pertama kali diperkenalkan pada bulan Desember tahun 2023 dan kini sudah mulai diterapkan. Dampaknya, bisa jadi pukulan telak bagi Intel dan AMD. Sebab pasar Cina sendiri menyumbang 27% dari total pendapatan Intel yang mencapai 54 miliar dolar. Sementara bagi AMD, Cina berkontribusi 15% dari 23 miliar dolar pendapatannya tahun lalu. Artinya, jika Cina benar-benar memutus ketergantungannya, ini bisa jadi mimpi buruk bagi dua raksasa chip asal Amerika. Beijing paham betul bahwa di era perang dagang dan persaingan teknologi, ketergantungan pada perangkat keras buatan Amerika bisa menjadi ancaman yang tidak main-main. Bayangkan jika prosesor yang digunakan di sistem pemerintahan dan militer Cina memiliki backdoor atau celah keamanan yang bisa dimanfaatkan oleh intelijen Amerika. Ini bukan paranoia. Sudah ada banyak laporan tentang bagaimana NSA atau Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat melakukan penyadapan melalui perangkat keras dan perangkat lunak buatan Paman Sam. Bocoran dari Edward Snowden, mantan kontraktor NSA, mengungkap bahwa Amerika selama bertahun-tahun memasang backdoor di berbagai perangkat teknologi, termasuk chip, server, hingga sistem operasi yang digunakan di seluruh dunia. Salah satu skandal terbesar adalah program PRISM, di mana NSA diam-diam mengakses data dari perusahaan teknologi raksasa seperti Microsoft, Google, Apple, hingga Facebook. Lebih dari itu, dokumen yang bocor juga menunjukkan bahwa NSA pernah secara sengaja menanam malware di firmware hard drive buatan perusahaan seperti Western Digital, Seagate, dan Toshiba, sehingga memungkinkan mereka memata-matai komputer di berbagai negara, termasuk Cina. Kasus lainnya terjadi pada tahun 2018, ketika Bloomberg melaporkan bahwa microchip kecil buatan Amerika ditemukan tertanam di server yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar, termasuk Apple dan Amazon. Microchip ini disebut-sebut memungkinkan pihak tertentu untuk mengakses data secara diam-diam, sesuatu yang tentu sangat berbahaya bagi negara yang menjadi musuh geopolitik Amerika. Oleh karena itu, sangat wajar jika Cina tidak ingin mengambil risiko. Jika Amerika bisa menyusup ke sistem negara lain melalui perangkat keras buatan mereka sendiri, lalu siapa yang bisa menjamin bahwa chip Intel dan AMD yang digunakan di Cina tidak memiliki celah serupa? Inilah sebabnya Beijing memutuskan untuk benar-benar beralih ke produk dalam negeri. Bukan hanya demi kemandirian teknologi, tetapi juga untuk melindungi rahasia negara dari kemungkinan penyadapan ala NSA. Cina memahami bahwa di era modern, penguasaan teknologi adalah kunci supremasi geopolitik. Dan dalam dunia teknologi, tidak ada yang lebih penting daripada semikonduktor. Komponen kecil ini adalah otak dari hampir semua perangkat elektronik, mulai dari ponsel pintar, komputer, kendaraan listrik, hingga sistem militer canggih. Tidak heran jika Taiwan,
yang merupakan penguasa utama industri semikonduktor dunia, menjadi salah satu wilayah paling diperebutkan dalam rivalitas global antara China dan Amerika Serikat. Taiwan menyumbang hampir 70% dari total produksi semikonduktor dunia dan lebih dari 90% chip paling canggih yang digunakan dalam berbagai perangkat teknologi mutakhir. Perusahaan seperti TSMC atau Taiwan Semiconductor Manufacturing Company memiliki kemampuan manufaktur yang tidak tertandingi. Jika Taiwan jatuh ke tangan China, Beijing akan memiliki kendali atas salah satu elemen terpenting dalam ekonomi global. Amerika Serikat tentu tidak ingin hal ini terjadi karena artinya China bisa secara drastis menghambat pasokan semikonduktor ke negara-negara barat, termasuk Amerika sendiri. Namun, bagi China, Taiwan bukan hanya soal semikonduktor. Secara historis, Beijing menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dalam prinsip satu China. Sejak tahun 1949, ketika Partai Nasionalis Kuomintang melarikan diri ke Taiwan setelah kalah dalam perang saudara melawan Partai Komunis, pulau ini telah menjadi duri dalam daging bagi Beijing. Presiden Xi Jinping telah secara terbuka menyatakan bahwa reunifikasi Taiwan dengan Cina daratan adalah bagian dari visi besar permajaan nasional. Artinya, bagi Beijing, Taiwan bukan hanya pusat teknologi strategis tetapi juga masalah kedaulatan yang tidak bisa ditawar-tawar. Sementara itu, Amerika Serikat melihat Taiwan sebagai aset geopolitik yang sangat penting. Secara geografis, Taiwan berada di jalur perdagangan paling vital di dunia yang menghubungkan Samudra Pasifik dengan Asia Timur. Jika Taiwan jatuh ke tangan China, Beijing akan memiliki kebebasan untuk memperluas kekuatannya ke seluruh Asia Pasifik dan bahkan menyaingi dominasi maritim Amerika di kawasan tersebut. Oleh karena itu, Washington terus berusaha mempertahankan status quo dengan menjadikan Taiwan sebagai bagian dari rantai aliansi yang mencakup Jepang, Korea Selatan, Filipina, dan negara-negara mitra Amerika lainnya di Asia. Bagaimanapun, apakah China benar-benar akan mengambil risiko besar ini? Mengingat Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya tidak akan tinggal diam jika China mencoba merebut Taiwan dengan paksa, keputusan Beijing dalam beberapa tahun ke depan akan sangat menentukan arah masa depan geopolitik dunia. Satu hal yang pasti, perang semikonduktor hanyalah awal dari pertempuran besar yang jauh lebih luas antara dua kekuatan global, antara China dan Amerika. Dan di tengah pusaran konflik ini, Taiwan tetap menjadi titik pusat yang bisa menentukan siapa yang akan keluar sebagai pemenang dalam perebutan supremasi teknologi dunia. Masalah lainnya adalah kecerdasan buatan atau AI yang kini menjadi medan perang baru antara China dan Amerika. DeepSeek, AI buatan China, mengguncang industri teknologi Amerika hingga menyebabkan Nvidia menelan kerugian sebesar $600 miliar atau setara 9.731 triliun rupiah. Kemunculan DeepSeek yang menjadi pesaing langsung ChatGPT dari OpenAI dan Gemini dari Google membuat saham-saham di bursa Amerika anjlok tajam. Dampaknya begitu besar hingga Donald Trump sendiri ikut bereaksi. Ia memperingatkan perusahaan teknologi di Amerika bahwa DeepSeek adalah alarm bahaya yang menunjukkan betapa cepatnya China mengejar ketertinggalan. Peluncuran DeepSeek AI dari sebuah perusahaan Tiongkok harus menjadi peringatan bagi industri bahwa kita harus fokus dalam bersaing untuk menang, ujar Trump, dikutip dari Reuters. DeepSeek mungkin baru terdengar sekarang, tetapi startup ini sebenarnya baru lahir setahun lalu. Didirikan oleh Liang Wenfeng, seorang manajer dana lindung nilai Cina, DeepSeek langsung bergerak agresif dalam industri kecerdasan buatan. Wenfeng sendiri menjalankan Highflyer, sebuah perusahaan investasi yang fokus pada pengembangan AI, dan dalam waktu singkat, DeepSeek telah merilis berbagai model AI kompetitif yang menarik perhatian industri global. Yang membuat DeepSeek semakin mencengangkan adalah biaya pengembangannya yang sangat murah. Perusahaan ini mengklaim hanya menghabiskan $5,6 juta untuk membangun model dasarnya. Jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan Amerika yang menggelontorkan ratusan juta hingga miliaran dolar untuk mengembangkan AI, angka ini hampir tidak masuk akal. Lebih menarik lagi, DeepSeek berhasil dikembangkan di tengah blokade teknologi yang dilakukan Amerika. Seperti yang diketahui, Washington telah beberapa kali membatasi ekspor chip ke China dengan alasan keamanan nasional. Namun, meskipun menghadapi kekangan ini, China tetap mampu menciptakan AI berkualitas tinggi yang bersifat open source
yang berarti pengembang di seluruh dunia bisa menggunakannya tanpa hambatan secara gratis. Banyak yang mengira bahwa DeepSeek adalah satu-satunya model AI berkualitas tinggi dari Cina. Namun kenyataannya ada lebih dari 10 model AI tingkat atas yang dikembangkan dari nol. Persaingan AI di Cina pun tidak hanya terjadi antar perusahaan, tetapi juga antar kota besar seperti Beijing, Shanghai, dan Guangzhou, yang berlomba-lomba menjadi pusat inovasi AI terbesar. Salah satu contoh model AI unggulan adalah Qwen 2.5 milik Alibaba, yang bahkan mendapatkan peringkat lebih tinggi dibandingkan DeepSeek. Sementara itu, di Amerika Serikat, persaingan dalam pengembangan AI lebih terpusat, dengan hanya 5 laboratorium yang benar-benar bersaing di bidang ini. Hal lain yang kini menjadi medan perang dagang Amerika dan Cina adalah industri mobil listrik. Seperti yang kita tahu, Cina saat ini sudah menjadi pemimpin dunia dalam produksi kendaraan listrik, mengungguli merek-merek besar dari Amerika dan Eropa. Mereka menawarkan teknologi canggih dengan harga lebih murah, membuat mobil listrik buatan Cina semakin populer di pasar global. Tapi Washington tidak tinggal diam ketika melihat dominasi mobil listrik Cina yang semakin tak terbendung. Pemerintah Amerika langsung menerapkan tarif pajak yang sangat tinggi, bahkan mencapai 400%. Washington berharap ini bisa menjadi rem darurat bagi ekspansi industri otomotif Cina. Tapi apakah kebijakan tarif ini akan berhasil, atau justru akan menjadi bumerang bagi Amerika sendiri? Lihat saja bagaimana Cina bisa menguasai industri mobil listrik. Mereka tidak sekadar memproduksi mobil murah, tapi juga membangun ekosistem yang solid. Subsidi, insentif pajak, hingga dana riset dan pengembangan digelontorkan untuk memastikan industri mobil listrik mereka melesat jauh. Bukan cuma itu, mereka juga menerapkan kebijakan merkantilis inovasi, sebuah istilah yang berarti memaksa perusahaan asing yang ingin masuk ke pasar Cina untuk berbagi teknologi. Hasilnya, perusahaan-perusahaan Cina tidak hanya mengejar ketertinggalan, tapi kini justru memimpin di berbagai aspek. Dan yang paling krusial adalah rantai pasokan. Cina bukan sekadar produsen mobil listrik, tapi juga menguasai bahan baku utama seperti litium, kobalt, dan mangan. Mereka mengendalikan tambang, jalur distribusi, hingga teknologi pemrosesan material. Sementara itu, pabrik-pabrik baterai terbesar dunia ada di Cina, dan hampir semua produsen mobil listrik, termasuk Tesla, bergantung pada mereka. Lalu ada faktor biaya tenaga kerja. Upah buruh di Cina jauh lebih murah dibandingkan di Amerika dan Eropa, membuat mereka bisa menawarkan harga yang lebih kompetitif tanpa mengorbankan kualitas. Jadi ketika Washington menaikkan tarif impor mobil listrik China hingga 400%, siapa yang akan paling terdampak? Benar, konsumen Amerika. Mereka akan kehilangan opsi mobil listrik murah. Harga kendaraan listrik di pasar Amerika akan semakin mahal, dan transisi ke energi bersih jadi lebih lambat. Dengan kata lain, Washington bukannya memperkuat industri dalam negeri, kebijakannya justru bisa merugikan rakyatnya sendiri. Hal lain yang membuat perang digital antara Amerika Serikat versus Cina makin panas adalah fenomena pengungsi TikTok. TikTok dilarang, tapi jutaan penggunanya di Amerika malah kabur ke Red Note, yang notabene juga aplikasi Cina. Iya, serius. Jadi, kalau alasan pelarangan TikTok adalah soal keamanan data, kenapa mereka justru pindah ke platform yang benar-benar berbasis di Cina dan menyimpan datanya di sana? Sangat ironis, bukan? Bagaimanapun, fenomena ini sebenarnya lebih dari sekadar nyari tempat nongkrong baru. Ini juga bentuk protes halus terhadap larangan TikTok. Bahkan di TikTok sendiri muncul tren "Selamat tinggal mata-mata Tiongkok saya" yang sangat sarkastis. Tapi meski banyak yang bercanda soal ini, faktanya Red Note langsung naik jadi aplikasi nomor 1 di App Store iPhone dengan ratusan ribu pengguna baru dalam hitungan hari. Sementara itu di Cina, responnya sangatlah unik. Bukannya cuek, netizen Cina malah menyambut pengungsi ini dengan tangan terbuka. Mereka membuat tutorial cara pakai Red Note, kasih tips, dan ada yang bilang, kalian bukan pengungsi, tapi penjelajah pemberani. Bahkan, mereka menyebut fenomena ini sebagai gerakan kebangkitan Barat, istilah yang diambil dari sejarah reformasi Cina di abad ke-19, ketika negara mereka mulai mengadopsi teknologi dan budaya Barat. Tapi pertanyaannya, apakah Red Note bakal jadi rumah baru untuk ex-pengguna TikTok di Amerika, atau cuma pelarian sementara? Soalnya, ada beberapa kendala besar. Misalnya, ekosistem digitalnya beda jauh. Kebanyakan kontennya berbahasa Mandarin, dan sekarang mereka sedang buru-buru merekrut moderator bahasa Inggris untuk menghandle lonjakan user baru. Belum lagi,
Kalau pemerintah Amerika merasa Red Note juga ancaman, mereka bisa saja tekan Apple untuk menghapus aplikasi ini dari App Store. Bagaimanapun masih ada opsi lain untuk para pengungsi TikTok ini seperti Lemon 8 yang juga dimiliki oleh ByteDance. Aplikasi ini sudah lama ada di Jepang dan beberapa negara lain, dan sekarang mulai naik daun di Amerika. Bedanya, Lemon 8 menyimpan data pengguna di luar China, termasuk di Amerika Serikat dan Singapura. Tapi masalahnya, jika TikTok bisa dilarang, Lemon 8 juga bisa kena nasib yang sama karena toh masih ada hubungannya dengan ByteDance. Di sisi lain, platform lokal seperti Instagram Reels dan Shorts sebenarnya bisa jadi pilihan. Tapi banyak pengguna TikTok yang merasa platform ini tidak ramah kreator dan kurang punya sense of community. Algoritmanya juga beda, kurang mendukung viralitas seperti yang ada di TikTok. Makanya, banyak yang masih enggan untuk hijrah ke sana dan lebih memilih alternatif lain seperti Red Note. Menariknya, migrasi pengguna Amerika ke Red Note ini tidak hanya membuat aplikasi ini viral, tapi juga mendorong harga saham beberapa perusahaan terkait di Cina naik sampai 20%. Artinya, fenomena ini bukan hanya soal pengguna cari tempat baru, namun juga punya dampak ekonomi yang cukup signifikan. Dampak ekonomi dari migrasi ini dapat kita lihat, di mana Red Note tiba-tiba jadi sorotan dunia, bukan hanya di kalangan pengguna, tapi juga investor. Lonjakan jumlah pengguna dari Amerika telah membuat aplikasi ini semakin dilihat sebagai pemain besar di pasar media sosial, bahkan di luar Cina sendiri. Bukan Trump namanya kalau tidak main tarif. Dia dengan bangga menerapkan tarif impor 10% terhadap produk-produk Cina. Menurutnya, ini adalah strategi untuk memaksa Beijing tunduk dan mengembalikan kejayaan Amerika. Tapi apakah Cina diam saja? Tentu tidak. Beijing membalas dengan langkah strategis. Mereka menerapkan tarif 15% pada ekspor batu bara dan gas alam cair atau LNG Amerika. Tidak berhenti di situ, mereka juga mengenakan bea masuk 10% terhadap minyak mentah, mesin pertanian, kendaraan besar, hingga truk pickup buatan Amerika. Hasilnya, produsen energi dan industri pertanian Amerika langsung menjerit, sebab Cina adalah salah satu pasar terbesar mereka, dan tarif ini membuat produk mereka kalah bersaing. Akibatnya, banyak perusahaan Amerika yang justru kehilangan pelanggan, sementara Cina dengan mudah beralih ke pemasok lain, termasuk Rusia. Dan ketika Washington terus menekan, Cina kembali melancarkan jurus balasan. Mereka membatasi ekspor logam langka seperti tungsten, telurium, bismut, molybdenum, dan indium, di mana semuanya merupakan material kunci untuk industri teknologi, pertahanan, dan manufaktur di Amerika. Bayangkan, tanpa logam-logam ini, banyak industri di ASLS yang terhambat. Bahkan Pentagon pun khawatir karena logam tersebut sangat dibutuhkan dalam produksi senjata canggih dan perangkat elektronik militer. Pada akhirnya, Trump mungkin berpikir tarif akan memukul Cina, tapi kenyataannya, Beijing sudah siap dengan segala kemungkinan. Mereka tidak hanya membalas dengan tarif, tetapi bahkan memperkuat industri dalam negeri dan mempererat hubungan dagang dengan negara lain. Amerika Serikat dan Eropa mulai tertinggal, dan ini bukan sekedar teori dan isapan jempol belaka. Lihatlah data research leaders dalam Nature Index 2024 ini. Dulu, Harvard University, sebuah kampus Amerika Serikat, adalah tanda kejayaan akademik dunia. Tapi sekarang, meski ada di urutan pertama, skornya menjadi -3%. Sementara itu, Cina naik gila-gilaan. Dari peringkat kedua hingga ke-9, semua dikuasai oleh universitas-universitas Cina. Chinese Academy of Sciences, University of Chinese Academy of Sciences, Peking University, Tsinghua University, dan seterusnya. Yang lebih mengejutkan, skor mereka naik semua. Ditandai dengan warna hijau, artinya penelitian mereka berkembang pesat dan makin mendominasi dunia akademik. Dan jika kita lihat universitas-universitas top dunia lainnya, tren ini makin jelas. Massachusetts Institute of Technology dari Amerika Serikat yang ada di urutan ke-10, risetnya hampir stagnan, hanya naik 0,1%.
Stanford University dari Amerika yang dulu begitu dominan malah anjlok 20%. Sementara itu, China terus melesat. Fudan University di peringkat ke-12 naik 6,2%, Sichuan University di urutan ke-13 bahkan naik gila-gilaan sekitar 25%. Lihat juga universitas dari negara lain. The University of Tokyo di Jepang mulai goyah, risetnya turun, ditandai dengan warna merah. University of Oxford di Inggris anjlok hingga 9%, dan tren ini terus berulang. Dengan kata lain, universitas-universitas di luar Cina, kalaupun naik, kenaikannya kecil. Sementara universitas-universitas Cina naik semua. Ini tanda apa? Cina telah mengejar ketertinggalan serta mulai mengambil alih kepemimpinan global dalam riset dan inovasi. Bukan cuma universitas-universitasnya yang naik peringkat, tapi bahkan ilmuwan top, profesor, dan peneliti yang dulu membangun karier di Amerika dan Eropa, sekarang ramai-ramai pulang kampung, kembali ke Cina untuk memimpin riset-riset kelas dunia dengan dukungan dana yang luar biasa besar. Contohnya, 2 ilmuwan kembar dari Universitas Tsinghua yang baru rampung menyelesaikan riset di Amerika dan Kanada, sekarang balik kampung ke Cina dan langsung disambut heboh di media sosial. Lalu ada Gao Huajian, fisikawan yang dulu mengajar di Stanford University, sekarang resmi gabung ke Universitas Tsinghua. Kun Liang Guan, ahli biokimia jenius yang sudah 30 tahun berkarier di Amerika, saat ini pindah ke Universitas Westlake di Zhejiang. Zhang Yonghao, profesor dan fisikiawan yang lebih 20 tahun meneliti aliran fluida super cepat di Inggris, malah lebih memilih bergabung dengan Laboratorium Hipersonik Nasional Cina di Beijing. Tapi ini bukan cuma soal ilmuwan kelahiran Cina yang kembali. Cina juga berhasil menarik talenta dari luar. Li Zijin, ilmuwan NASA yang dulu bekerja sama dengan Angkatan Laut Amerika, kini telah pindah ke universitas top di Shanghai. Dan yang paling bikin heboh, Yao Xingtung, matematikawan kelas dunia, akhirnya cabut dari Harvard dan fokus mengajar di Universitas Tsinghua. Chen Zhofeng, ahli gen gatal, juga pulang kampung ke Shenzhen setelah 33 tahun berkarier di Amerika. Nama lain terus berdatangan. Nieng Yan, ahli biologi struktural yang dijuluki Dewi Ilmuwan di Cina, bikin heboh setelah memutuskan pulang kampung untuk mendirikan sekolah kedokteran. 5 tahun lalu, kepindahannya ke universitas top Amerika membikin rakyat Cina patah hati, tapi sekarang keputusannya untuk kembali justru membangkitkan kebanggaan nasional. Kalau dulu para peneliti Cina harus pergi ke luar negeri demi fasilitas dan dana penelitian yang lebih baik, sekarang justru sebaliknya, Cina lah yang jadi pusatnya. Jangan anggap fakta ini sekadar statistik belaka, ini adalah pergeseran kekuatan global. Sekarang, mari kita lihat peringkat ekonomi dunia berdasarkan PDB yang disesuaikan dengan paritas daya beli di tahun 2024. Cina nomor 1, PDB-nya 37,07 triliun dolar. Amerika Serikat nomor 2 dengan 29,17 triliun dolar. Dan lihat siapa yang mengejar di belakangnya. India di peringkat ketiga dengan 17,36 triliun dolar. Disusul Rusia di peringkat keempat dengan 7,13 triliun dolar. Sementara Brazil berada di posisi ke-7 dengan PDB 4,7 triliun dolar. Artinya apa? Amerika sekarang diapit oleh anggota BRICS. Negara-negara yang dulu dianggap ekonomi berkembang sekarang bukan cuma menyaingi, tapi benar-benar menekan dominasi Amerika. Dan buat netizen Indonesia, jangan kecil hati. Meski di dalam negeri kita sering ribut soal politik, kenyataannya ekonomi kita terus tumbuh. IMF mencatat Indonesia ada di peringkat ke-8 dunia dengan PDB berdasarkan paritas daya beli sebesar 4,66 triliun dolar. Bahkan kita sudah resmi masuk BRICS bersama dengan negara-negara yang sedang menggeser tatanan ekonomi global. Mari kita tepuk tangan untuk Pak Prabowo yang telah berani membawa Indonesia masuk ke BRICS. Bagaimanapun, ini merupakan langkah besar yang menunjukkan bahwa Indonesia siap menjadi bagian dari kekuatan ekonomi dunia yang lebih mandiri, lebih solid, dan tidak lagi bergantung pada dominasi Barat. Tentu saja, di dalam negeri masih ada masalah. Soal tabung gas dan makan siang gratis yang belakangan ramai dibahas, misalnya. Tapi kita juga harus melihat gambaran besar, perubahan yang sudah terjadi dibandingkan era sebelumnya. Ingat bagaimana utang Indonesia melonjak drastis di era Jokowi? Saat beliau mulai menjabat pada 2014, utang negara sekitar 2.600 triliun rupiah. Namun, selama 2 periode kepemimpinannya,
Angka itu bertambah lebih dari 5.000 triliun rupiah, hingga totalnya mencapai sekitar 8.000 triliun rupiah. Sekarang, di era Prabowo, sudah mulai ada perubahan. Ini adalah sinyal bahwa Indonesia sedang menuju arah baru, membangun kemandirian ekonomi bersama negara-negara yang punya visi serupa. Ada banyak cara untuk berkontribusi bagi Indonesia. Bisa lewat inovasi, kerja keras, atau bahkan sekadar menyebarkan optimisme. Tapi ada satu hal yang lebih mendasar dan sangat penting, menjaga persatuan. Ya, jangan mau diadu domba. Jangan biarkan perbedaan pandangan atau isu-isu yang dimainkan di media sosial membuat kita saling bermusuhan. Kita boleh berbeda pilihan, boleh punya sudut pandang yang tak sama, tapi jangan sampai itu menghancurkan persaudaraan kita sebagai bangsa. Hentikan perdebatan yang hanya membuang energi di medsos. Jangan ikut-ikutan orang-orang yang suka memprovokasi, yang ingin melihat kita terpecah belah. Mereka ingin kita lemah, sibuk bertengkar satu sama lain sementara negara lain terus maju. Daripada menghabiskan waktu berdebat tanpa ujung yang jelas, lebih baik kita gunakan tenaga dan pikiran kita untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Teruslah belajar, teruslah berkarya, dan jadilah bagian dari perubahan besar yang sedang terjadi. Bangsa ini butuh anak-anak mudanya yang cerdas, dan generasi tuanya yang penuh hikmah sebagaimana disebutkan dalam Pancasila, yang punya visi, yang mau membangun, bukan mereka yang hanya bisa saling menjatuhkan. Karena pada akhirnya, kekuatan terbesar Indonesia bukan hanya di angka-angka ekonomi atau posisi kita di kancah dunia, tapi di tangan rakyatnya sendiri, di tangan kita semua. Jadi, mari kita bangun negeri ini bersama. Bukan dengan saling menyerang, tapi dengan saling mendukung. Bukan dengan perpecahan, tapi dengan persatuan. Karena hanya dengan itu, Indonesia akan benar-benar menjadi kekuatan yang diperhitungkan di dunia. Jadi begini, kalau tadi kita bahas soal persatuan dan pentingnya membangun Indonesia, sekarang kita masuk ke level yang lebih gila lagi. Cina bukan cuma unggul dalam dunia akademis, tetapi justru sudah bikin matahari buatan. Bukan main-main, suhu matahari buatan ini pernah mencapai 120 juta derajat Celcius. Itu 7 kali lebih panas dari inti matahari asli. Proyek ini bernama Experimental Advanced Superconducting Tokamak, sebuah reaktor yang menggunakan fusi nuklir, proses yang sama dengan yang terjadi di matahari asli. Bedanya, reaktor nuklir biasa menggunakan fisi atau pembelahan inti atom, sementara ini justru menggabungkan dua inti hidrogen, sehingga menciptakan energi bersih yang jauh lebih besar. Dan yang lebih mengejutkan lagi, matahari buatan Cina baru saja mencetak rekor dunia dengan menyala selama 1066 detik atau hampir 18 menit non-stop. Rekor ini sangat penting untuk diungkapkan di sini, karena mempertahankan reaksi fusi dalam waktu lama adalah tantangan besar. Ini berarti bahwa para peneliti di Akademi Ilmu Pengetahuan Cina berhasil melakukan sesuatu yang belum pernah dicapai oleh negara lain. Targetnya, tahun 2035, proyek matahari Cina sudah selesai dikembangkan dengan output daya puncak mencapai 2 gigawatt. Sebagai gambaran, 2 gigawatt itu cukup untuk memasok listrik ke jutaan rumah tangga. Tapi Cina tidak berhenti sampai di situ. Mereka menargetkan matahari buatan ini bisa digunakan secara komersial pada tahun 2050. Artinya, di masa depan, bisa jadi kita akan melihat energi fusi menggantikan bahan bakar fosil. Dan kalau itu terjadi, Cina bakal jadi pelopor energi bersih terbesar di dunia. Bayangkan kalau mereka sukses, dunia bakal benar-benar berubah. Pertanyaannya sekarang, apakah negara lain bisa mengejar ketertinggalan ini? Atau China akan semakin jauh meninggalkan dunia dalam revolusi energi? Nah, kalau tadi kita bahas soal matahari buatan Cina, sekarang kita masuk ke babak baru dalam teknologi kecerdasan buatan, di mana Cina dan Rusia telah menjalin kerjasama yang erat. DeepSeek, AI buatan Cina, langsung bikin Rusia tertarik. Presiden Vladimir Putin bahkan memerintahkan Sberbank, bank terbesar Rusia, untuk bekerja sama dengan China dan negara-negara BRICS lainnya dalam pengembangan AI. Alasannya jelas, Sberbank sedang terkena sanksi barat, dan Rusia butuh teknologi AI canggih tanpa bergantung pada Amerika. Sedangkan Cina punya solusinya. Tapi yang lebih menarik, DeepSeek membuktikan kalau kecerdasan buatan berkualitas tinggi bisa dibangun dengan biaya lebih rendah. Ini sangat berbeda dengan cara Amerika yang habis-habisan menggelontorkan dana miliaran dolar untuk proyek besar seperti Stargate, proyek yang sempat diumumkan oleh Presiden Donald Trump. Makanya, banyak pihak mulai bertanya-tanya, kenapa harus investasi besar-besaran kalau ada solusi yang lebih murah dan efisien? Dan satu hal lagi, DeepSeek lebih transparan dibandingkan OpenAI dari Amerika.
Keterbukaan inilah yang membuat komunitas AI dunia lebih tertarik dan semakin percaya dengan teknologi buatan Cina. Jadi, apakah ini titik balik dalam persaingan AI global? Akankah AI Cina dan Rusia mengancam dominasi teknologi Amerika? Starlink kalah. Cina resmi punya teknologi 10 kali lebih cepat dari Elon Musk. Dunia baru saja dikejutkan oleh pencapaian luar biasa China dalam komunikasi satelit. Starlink milik Elon Musk, yang selama ini dianggap paling canggih, kini resmi kalah dari teknologi terbaru Cina. Bayangkan, Cina berhasil mengembangkan komunikasi laser dari satelit ke darat dengan kecepatan 100 gigabit per detik. Ini 10 kali lebih cepat dari rekor sebelumnya, dan bahkan Starlink belum bisa melakukan ini. Changguang Satellite Technology, perusahaan di balik konstelasi Jilin One, menciptakan sistem komunikasi laser yang bisa mentransfer data lebih cepat, lebih stabil, dan lebih murah dibanding metode tradisional. Bahkan, mereka punya stasiun darat berbasis truk yang bisa bergerak, memastikan sinyal tetap kuat meski cuaca buruk. Elon Musk sendiri mungkin tak menyangka kalau Cina bakal secepat ini mengembangkan teknologi satelit mereka. Sementara Starlink masih sibuk dengan komunikasi antar satelit, Cina sudah berhasil menerapkannya ke bumi dalam skala besar. Target mereka, 300 satelit akan terhubung dengan teknologi ini pada tahun 2027. Jadi, kalau ada yang masih meremehkan Cina, saatnya berpikir ulang. Dunia sudah berubah, dan perlombaan teknologi ini baru saja mencapai level yang lebih tinggi. Dari persatuan bangsa, inovasi matahari dan luar angkasa, hingga dominasi kecerdasan buatan, jelas bahwa dunia sedang berubah dengan cepat. Cina dan Rusia semakin memperkuat posisinya, sementara Amerika mulai kehilangan cengkeraman dalam berbagai sektor. Ini bukan lagi sekadar persaingan biasa, tapi pergeseran kekuatan global yang nyata. Dan sebagai bagian dari BRICS, Indonesia punya peluang besar untuk ikut maju dalam arus perubahan ini. Jangan hanya jadi penonton, saatnya kita belajar, berinovasi, dan mengambil peran dalam era baru ini.